Sebelumnya akan saya cek terlebih dahulu untuk kehadiran kalian semuanya ya. Untuk menyingkat waktu karena waktu kita yang terbatas, kita hanya ketemu di hari ini untuk 4 jam pelajaran ya. Kita cek saja, adakah hari ini yang tidak masuk? Ini ya, semuanya masuk? Masuk. Dan semuanya ya? Jadi dari 36 siswa ini semuanya dalam kondisi sehat, siap untuk belajar. Oke. Ya, terima kasih untuk kesiapan kita sudah oke semuanya. Kita masuk kepada materi. Yang kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan pengelolaan bisnis retail kaitannya dengan promosi. Kemarin promosi itu adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi sehingga orang lain menjadi pertama mengetahui, mengenal, kemudian menjadi kalau sudah tertarik melakukan suatu pembelian. Karena dari bisnis retail ini otomatis nanti ujungnya adalah pembelian. Dengan adanya pembelian maka akan ada pendapatan. Sehingga perjalanan perusahaan bisa menjadi lebih maju. Karena apa? Ada proses jual beli. Oke, jadi itu promosi. Kalian sudah memahami. Nah, kita masuk kepada promosi itu yang paling atau lebih mendalam lagi, yaitu advertising. Advertising atau periklan. Ada yang tahu apa itu iklan? Ada bisa tunjuk jari. Apa itu iklan? Mbak Ica. Iklan. Sebisanya apa itu iklan? Video yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk. Ya. Salah satunya adalah video. Ya mungkin nanti bisa kita cek ya di sini. Jadi ada video. Kaitannya untuk apa tadi, Mbak Ica? Nah, mengajak ya kan? Mengajak. Oke. Yang lainnya? Belakang. Mbak Mulan ya. Apa? Iklan menurut kamu apa? Mengiklankan sebuah produk. Mengiklankan sebuah produk melalui Video. melalui media. Mengiklankan. Jadi iklan. Oke. Iklan. Yuk kita pelajari bersama-sama terkait dengan iklan. Jadi kita harus satu titik kita dalami betul. Apa itu iklan, kemudian nanti jenisnya apa saja. Oke, saya buka dulu ya. Jadi hari ini kita akan bicara terkait dengan promosi, tetapi lebih detail mendalam kepada advertising atau periklanan. Pembelajarannya jangan lupa pelajaran pengelolaan bisnis. Jangan lupa. Ya, lanjut Mas. Bawah. Y. Pengertian promosi ini kita ulas lagi ya. Jadi tadi kita ulas lagi. Promosi merupakan kegiatan komunikasi pemasaran untuk tadi satu mengenalkan. Yang kedua menarik minat beli. Yang ketiga meningkatkan penjualan. Yang keempat dari membangun citra. Supaya itu dibangun citranya. Supaya apa? Citranya menjadi baik. Kalau citranya baik, maka akan menarik pelanggan orang lain. Kalau citranya tidak baik, maka tidak menarik. Gitu. Jadi ini kita sekilas mengingatkan pengertian dari promosi. Lanjut. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari promosi memberikan informasi. Yang kedua, membujuk konsumen. Membujuk bukan berarti membujuk hal yang negatif, tapi supaya melakukan suatu. Kemudian mengingatkan. Contoh iklan yang mengingatkan. Misalnya bahaya merokok. Itu kan ada kan iklan layanan masa mengingatkan supaya
tidak merokok. Kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan. Nanti kita bicara sendiri masalah loyalitas pelanggan, nanti ada sendiri. Oke, lanjut. Nah, jenis promosi. Nah ini di sini ada yang pertama apa? Periklanan atau advertising. Nah ini nanti yang akan kita bahas. Advertising ini ada promosi penjualan atau sales promotion, ada penjualan pribadi atau personal selling, ada hubungan masyarakat atau public relation, jadi iklan layanan masyarakat. Ada juga pemasaran langsung atau direct marketing. Tapi fokus kita hari ini adalah melakukan periklanan. Ya, oke ya, paham ya. Jadi alurnya dari pengelolaan bisnis retail, kemudian ada kegiatan promosi. Nah, jenis promosinya salah satunya adalah advertising. Ya, lanjut. Oke, sampai di sini tadi ada yang bingung. Alur ceritanya. Jelas semuanya ya? Pengelolaan bisnis. Di bawahnya ada kegiatan promosi. Ya, jenis promosinya salah satunya adalah atau periklanan. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Ya, periklanan. Tadi ada yang menyebutkan iklan itu mengajak melalui ada yang selain mengajak itu memberitahukan. Nah, memberitahukan. Maka di sini kita bisa lihat periklanan atau advertising adalah bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui media. Salah satu medianya apa? Nah, video adalah media untuk melakukan suatu informasi. Kemudian menyampaikan pesan tentang suatu produk atau jasa atau merek kepada khalayak ramai, masyarakat luas. Ini adalah iklan. Contoh iklan ada yang tahu? Coba. Contoh iklan yang paling pintar siapa ya? Siapa? Contoh iklan. Tadi saya sudah menyebutkan iklan layanan masyarakat. Nah, sekarang ada yang lain, iklan apa misalnya? Di TV itu ada iklan nggak? Iklan apa itu misalnya? Nah, promosi iklan sabun mandi. Iklan makanan itu iklan. Ya. Yang itu dibuat dalam bentuk video, kemudian dipublikasikan melalui siaran televisi. Kalau sekarang budaya TV lewat apa yang paling banyak? Nah, apa? Bukan? Misalnya TikTok. Nah, ada TikTok. Ada Instagram. Apa lagi? Facebook. Ada melalui Facebook. Dan seterusnya. Ini adalah media untuk melakukan suatu promosi. Oke, lanjutkan Mas. Ya. Nah, ini kita sudah paham terkait dengan apa itu periklanan. Promosi kemarin sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Jenisnya sudah, dan terakhir ini pada periklanan. Kemarin sudah saya jelaskan, jadi saya hanya mengulas kembali apa itu iklan dan contohnya seperti apa. Nah, sekarang tapi kepada penugasan kita sebagai suatu asesmen. Asesmen itu adalah pengujian. Tugasnya apa? Instruksi tugas. Ya. Pilih satu produk atau jasa atau makanan atau minuman atau fashion. Ya. Aplikasi atau jasa les dan lain-lain. Ini berarti produknya ya. Produknya. Boleh dipilih. Yang kedua, sesuai dengan materi kita, buat iklan dengan format salah satu berikut. Apa saja formatnya? Tadi ada yang menyebutkan melalui video. Benar itu, ya kan? Melalui video. Yang kedua, poster. Bisa melalui poster. Poster itu apa? Gambar-gambar. Yang gambar itu bisa dibaca dan menarik. Misalnya gambar orang apa membersihkan wajah, berarti itu kan iklannya poster tentang body
skincare ya kan? Atau kosmetik, ya kan? Dan ada juga di sini video 1 sampai 2 menit. Naskah iklan berarti apa? Naskah iklan. Naskah iklan. Naskah iklan berarti dibuat tuh tulisan iklan layanan. Ya, contohnya nanti silahkan dicari. Kemudian bisa juga iklan melalui media sosial. Jadi kamu bisa membuat unggahan di TikTok, bisa buat unggahan di Facebook. Yes. Lanjut Mas. Nah, ketentuannya iklan ini harus tepat apa? Kemudian ada slogan itu apa? Slogan itu ya tagline. Misalnya, contohnya apa ya? Mandi setiap hari 2 kali. Jangan lupa pakai pembersih wajah, pembersih kaca. Ya kan? Dan ada keunggulan produknya. Ajakan untuk membeli, ya kan, otomatis iklan dan gambar atau desain yang menarik. Jika kalian membuat dalam bentuk poster, ini tugas kita pada oke, karena penugasan kita adalah bentuknya project. Jadi nanti adalah berupa outputnya adalah sebuah project. Jadi nanti outputnya apa ini? Ya, outputnya ya kita dinaikkan satu. Nah, terus. Maka poster berupa video, berupa naskah, atau berupa iklan. Oke ya, begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita melakukan tugas kita. Ya, jadi tugas ini secara mandiri ya, bukan tugas kelompok. Secara mandiri. Silahkan peralatan yang digunakan bisa dengan menggambar. Berarti menggunakan apa? Pensil, menggunakan pulpen, menggunakan bisa kamu menggunakan HP untuk buat konsep video. Konsepnya saya mau apa? Jadi nanti ada 2 output. Yang pertama adalah konsepnya, ya, konsep. Yang kedua nanti adalah iklannya itu sendiri. Iklannya itu sendiri. Oke? Bisa dipahami? Ya. Jadi sampai dengan posisi ini kita nanti adalah melaksanakan tugas untuk membuat di. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan tugas kita, yaitu membuat iklan sampai nanti selesai jam pembelajaran kita. Oke? Dari apa yang saya sampaikan, beberapa hal perlu kita garis bawahi sebagai suatu kegiatan pembelajaran kita, bahwa di dalam pengelolaan bisnis retail itu harus ada promosinya. Jenis-jenis promosinya salah satunya adalah nanti kegiatan refleksi kita laksanakan setelah kita melaksanakan tugas dengan baik. Jadi nanti tugas kita kumpulkan dan kita bahas bersama-sama dan kita refleksikan. Oke, gitu ya? Paham semuanya? Oke, kalau begitu. Terima kasih, selamat mengerjakan.